Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Surah Yasin ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, mereka para utusan Sayyidina Isa, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami tahu sesungguhnya kami benar-benar utusan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Wama, dan tidaklah ada kewajiban bagi kami kecuali tabligh al-mubin, yang jelas menyampaikan. Nah, ini luar biasa ini pembahasan ini. Jadi saya pernah ketemu satu alumni Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih di Bandung. Awal-awal saya belajar ke Syekhuna Abu Yahya. Ini orang tidak menjadi kiai, menjadi pedagang, tapi tetap sedikit-sedikit dakwah gitu. Katanya dia ingat pernah Sayyidul Walid itu berpesan, sampaikan meskipun basmalah gitu. Saya dapat riwayat dari orang itu. Artinya ya tabligh, harus tabligh itu semampu kita. Dan yang unik, kita berandai-andai ini. Ada orang tabligh mulai dia umur 20, orang itu mati umur 60, berarti masa dia tabligh dakwah 40 tahun. Tidak ada satu orang pun yang sadar. Bimakna tidak ada yang masuk Islam di tangan itu orang. Tidak ada yang tobat dari kabair, dosa besar, di tangan itu orang. Tidak ada juga yang tobat dari shaghair, dari dosa kecil, di tangan itu orang. Tapi dia ikhlas. Itu pahala dan magamat dari Allah Ta'ala pasti dia dapatkan. Karena dia sudah ini. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Jadi kita berkewajiban itu menyampaikan aja. Bisyaratil ikhlas, jelas ya, dengan syarat ikhlas lillah wa fillah. Tidak melirik fulus, uang, tidak melirik pujian, riya, waliyadzubillah. Tidak ada ujub. Betul-betul bersih di dalam tabligh. Dapat magam indallah itu. Jadi Allah tidak menghitung hasil. Ada satu aulia itu yang saya terkenang-kenang dengan cerita ini zaman saya mondok dulu. Ba'dus salihin mimman akramahullah biliga'il aulia, ya, satu orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada itu orang bisa bertemu arwah orang mati, itu wali-wali itu. Suatu waktu katanya dia lagi sendiri, didatangi ruh seorang waliullah dari Bali. Bali maklum bahwa Islam di sana sangat sedikit, kalah dengan agama Hindu Bali kan. Si wali yang sudah wafat ini cuma cerita bahwa kepada orang soleh itu, dulu saya dakwah bertahun-tahun di Bali, sampai mati, sampai dikubur di sana tidak ada satupun yang ikut dengan saya. Tapi akramahullah, Allah Ta'ala ikram, memuliakan itu orang sampai jadi waliyun min awliyaillah. Bimadha? Bisabrihi ala da'wah. Sebab dia sabar di dalam dakwah itu. Jadi tolong pahami, dakwah itu nggak ada urusan dengan hasil.
pahala dakwah, maqamat indallah itu urusannya dengan ikhlas. Orang yang berhasil dakwah dengan jumlah banyak, Allahu a'lamu bimuradih. Allah Ta'ala lebih tahu hati itu orang, juga lebih tahu dengan muradnya, amrnya Allah Ta'ala bid-da'wah. Sebab hakikatud da'i itu kan Allah ya. Ad-da'i haqiqatan huwallah. Al-hadi haqiqatan huwallah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ini jangan saya disuudhani, wah Habib ini ngomong begini karena tidak suka dengan orang-orang yang sudah berhasil, yang muridnya ratusan ribu. Enggak ke sana. Itu ada bahatsani nanti itu. Sewaktu-waktu akan saya bahas. Keutamaan orang yang berhasil menyadarkan orang lain dari 1 sampai 1000 sampai 1 juta sampai 1 miliar. Nanti ada pembahasannya itu. Tapi ini yang perlu dipahami betul. Allah Ta'ala yarfa'u aqwaman itu bil ikhlas. Ini yang sedang saya bahas. Ikhlasnya hati orang yang dakwah, itu yang dilihat Allah. Dapat murid, nggak dapat murid, orang sadar, nggak ada urusan, yang dilihat itu. Semakin tinggi ikhlasnya, Allah Ta'ala semakin menaikkan makomnya. Lihat aja di sejarah para nabi itu, apa semuanya muridnya banyak? Umatnya banyak? Enggak. Ada yang sedikit. Malah kalau saya nggak salah ingat ya, tapi ini perlu ditahqiq lagi. Ba'dul masyayikhina waktu ngajar pernah mengatakan ba'dul anbiya tidak ada umat. Wa huwa nabi. Tidak memiliki umat. Wa huwa nabiyun. Kalau sudah nabiyun itu di atasnya aulia ya. Wa huwa nabiyun. Bermakna orang yang yuha ilaihi. Tahu rasanya wahyu seperti apa. Tidak ada hasil dakwahnya, tapi nabiyun. Akramahullah bimadza bil ikhlas. Dan jangan disangka kalau nabi-nabi itu karena tidak masuk sidik, amanah, tabligh, fatanah itu kan buat rasul. Kalau buat nabi kan tablignya nggak ada itu. Itu bukan berarti tidak berdakwah. Nabbaha ala hadza masyayikhuna, yang dimaksud itu tidak wajib tabligh, tapi jaiz. Mereka tetap berdakwah, beliau-beliau itu tetap berdakwah. Lihat sejarah al-ulama us-salihun wal awliya us-salihun. Apakah semuanya berhasil punya murid banyak? Enggak. Makanya ada istilah waliyun mastur itu karena enggak punya murid. Sendirian beliau. Tapi lahul wilayah bimadza bil ikhlas. Berapa banyak ulama soleh yang muridnya sedikit tapi kitabnya sampai sekarang kita baca. Saya pernah dengar Syekh Ali Jum'ah Mesir itu kan kalau cerita tentang pengarang Alfiyah itu kan muridnya kalau saya nggak salah ingat ini ya 1 kalau nggak salah 1. Jadi kalau sudah waktu taklim itu beliau buka pintu. Apakah ada orang yang akan menanyakan ilmu? Saya jawab. Apakah ada orang yang akan belajar? Akan saya ajari. Nggak ada, tutup lagi. Kalau saya nggak salah ingat, murid beliau itu cuma 1, Ibnuh kalau nggak salah itu. Anaknya itu. Makanya di syarahnya ada syarahahu Ibnun Nazim. Siapa lagi yang di Tadhkirun Nas? Ba'dul habaib ulama min ali Abi Alawi juga ada yang laisa lahu tilmid illa ibnu, juga ada itu. Enggak punya murid kecuali anaknya. 1. Nah, al-maksud haula yang tidak punya murid atau yang muridnya 1 orang ini tetap lahu magamun indallah bimadza bil ikhlas. Karena ikhlasnya beliau-beliau itu di dalam menyampaikan dakwah. Shadaqallahul azim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
Yang penting Allah tahu saya ini asli utusan Allah. Yang penting Allah tahu saya ini asli mengajarkan ilmu lillah wa fillah. Yang penting Allah tahu saya berdakwah lillah wa fillah. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kami telah menyampaikan, Anda ikut, Anda tidak ikut, itu urusan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.